Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, yang tetap setia pada channel Kelapa Sukacita. Mari kita membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan dalam mempertumbuhkan akan iman kita. Maka pembacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan sukacita kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur bahwa kami masih diizinkan untuk menikmati santapan rohani yang Tuhan sediakan bagi kami. Firman-Mu yang selalu menghidupkan kami, Firman-Mu yang menegur kami untuk mengarahkan langkah kami dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran. Firman-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Bapak terima kasih, maka kami sekalian telah siap untuk mau menyambut Firman-Mu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 3, ayatnya yang ke-12, dengan perikop pembacaan manusia baru. Ayatnya yang ke-12 mengatakan kepada kita, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau pelajaran kita pada beberapa hari yang lalu, tanggal 5 Juni, yang mengatakan bangsa yang diangkat oleh Tuhan atau umat pilihan Allah, maka pada pembacaan kita yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 dengan tema menyembah Allah dalam roh dan kebenaran sama dengan mengenakan manusia baru. Kalau pada pembacaan tanggal 5 yang saya mengaitkan konteks pada bangsa Israel beberapa ribu tahun yang lalu dengan konteks kehidupan kita, dengan satu pertanyaan, apakah kita ini adalah umat kepunyaan Allah? Sangat jelas sekali yang telah dikatakan pada Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-29. Karena kita percaya kepada Kristus, kita milik Kristus, dan kita adalah keturunan Abraham. Maka kalau kita adalah kepunyaan Allah, kita yang sebagai umat yang telah dikuduskan, Allah sendiri mengatakan, kuduskanlah kamu sebab aku Tuhan Allahmu ini kudus. Kita kudus di hadapan Tuhan karena kekudusan itu bukan hanya milik Allah sendiri, tetapi kekudusan itu juga adalah milik kita. Maka bagaimana caranya untuk kita bisa menguduskan diri? Hidup kita sebagai manusia memiliki karakter, sikap, tingkah laku, kebiasaan, tradisi yang selalu kita mengecewakan akan hati sesama, bahkan juga mengecewakan akan hati Allah. Sehingga pada ayatnya yang kelima dari Kolose pasal 3 mengatakan kepada kita, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bahkan ayatnya yang ke-8 mengatakan kepada kita, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini ciri-ciri kehidupan sebagai manusia yang harus menanggalkan kehidupan yang lama untuk menjadi hidup yang baru. Dia dikuduskan, sudah dibaharui, maka dia sanggup dan mampu untuk menyembah Allah. Siapakah yang boleh datang di hadapan hadirat Tuhan, masuk dalam kekudusan, persekutuan dengan Allah, dalam rumahnya yang kudus, kalau bukan setiap mereka kehidupannya yang bersih, suci hatinya, kehidupannya yang mau dibaharui dan dipulihkan. Mereka itulah yang pantas dan layak untuk dapat menyembah Allah. Karena menyembah Allah bukan hanya sekedar berbicara, saya mau menyembah Allah, angkat pujian, tetapi karakter, sikap, tindakan, tutur kata
kelakuan itu yang kita terlihat sebagai umat yang menyembah Allah. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh Allah yang telah memimpin kita, menuntun kita untuk kita ada dalam kebenaran. Dikembalikan dalam kepribadian setiap orang. Dapatkah kita sebagai umat yang tetap berusaha untuk ada dalam jalan kebenaran? Kalau semua orang hanya cuma mau uraikan banyaknya pengertian tentang kebenaran menurut setiap orang, bagi saya pada firman Tuhan ini sangat jelas untuk berada dalam kebenaran, maka hidup dia mampu untuk menyembah Allah. Dia hidup dalam roh yang selalu memimpin dia, roh yang selalu menuntun dia. Maka dia akan berada kembali sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, umat kepunyaan Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Allah mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini menjadi suatu ajakan menjadi manusia yang baru, yang perlu untuk kita juga menunjukkan dengan menggunakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau dari sikap ini juga tidak ada bagi manusia yang dikatakan bahwa saya sudah menjadi manusia yang baru, itu sama saja dengan bohong. Itu sama saja dia masih ada dalam kehidupan yang lama, hidup dalam keberdosaan, hidup yang tidak mau untuk menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Paulus mau mengajak kepada kita sekalian, bukan hanya kepada jemaat di Kolose, tetapi juga kepada kita sebagai umat yang berada di zaman yang modern dan canggih, yang banyak hal yang akan mempengaruhi akan kehidupan kepribadian kita. Apabila kita masih mengeraskan diri dan kita tidak mau menjadi manusia yang baru, itu adalah merupakan perikop pembacaan dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai pada ayatnya yang ke-17. Maka pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sama dengan kita mengenakan manusia baru atau menjadi hidup yang baru yang berkenan di hadapannya. Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Allah mau mengarahkan kami untuk menyembah Engkau, karena Engkau pantas dan layak untuk dipuji, disembah, diagungkan. Maka biarlah kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hidup kami yang dipulihkan ketika kami penyerahan diri sepenuhnya di hadapan Engkau Bapa. Dan firman yang mengajarkan kami, mengarahkan kami untuk kami dapat menanggalkan sikap-sikap yang berbaur dengan keberdosaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskanlah kami Tuhan dari roh-roh yang tidak berkepentingan dalam hidup kami. Biarlah roh Kristus, roh Allah, Roh Kudus senantiasa tinggal dalam kehidupan kami sekalian. Bapa, terima kasih, berkatilah kami sekalian dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, hidup yang selalu dipimpin dan dituntun, dan hidup yang dibentuk oleh tangan Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.